Ekspresi pasrah muncul di wajah biksu itu setelah melihat ini, dan dia mengucapkan doa Buddha sebelum terbang ke perbatasan penghalang cahaya untuk bergabung dengan wanita tua itu. Dia jelas tidak akan ikut campur dalam masalah ini juga. Namun dalam perjalanan ke perbatasan penghalang cahaya, biksu itu tiba-tiba mengubah arah dan terbang menuju Hanli. Ekspresi Hanli goyah setelah melihat ini, dan sebelum dia memiliki kesempatan untuk menguraikan maksud biksu itu tiba-tiba mengirimkan suaranya kepadanya. Saudara Han, ambil kuali biru surgawi ini. Aku akan membantumu dalam pertempuran yang akan datang. Biksu itu tiba-tiba mengangkat tangannya saat dia berbicara, dan bola cahaya biru datang meluncur ke arah Hanli. Itu tidak lain adalah kuali biru surgawi. Mojiu, apa yang kamu lakukan? Master Naga Artik meraung marah. Hanli tidak tahu mengapa biksu itu memutuskan untuk membantunya. Tapi dia jelas tidak akan menolak harta yang ditawarkan kepadanya. Jadi dia melambaikan lengan bajunya ke udara, dan cahaya hijau menyapu ketika dia mencoba untuk menyimpan kuali di lengan bajunya. Wajah Master Naga Artik menjadi gelap setelah melihat ini, dan dia segera membuat segel tangan sebelum tiba-tiba menunjuk ke kuali miniatur. Sebuah suara tergagap meletus ketika kuali terputus-putus di udara. Segera setelah itu, tutupnya terbang ketika api biru yang bergejolak meletus dari dalam. Nyala api itu kemudian menyelimuti kuali dan memaksanya untuk mengubah arah, membimbingnya ke arah Master Naga Artik. Jadi kamu sudah benar-benar mengacaukan kuali ini. Biksu itu berseru dengan suara dingin. Dia sudah siap untuk situasi ini, dan dia mengulurkan tangan berpura-pura meraih. Tangan hijau terang segera muncul di atas kuali sebelum turun dalam upaya untuk mengambil kuali. Cahaya keemasan meletus dari mata Master Naga Artik saat dia meraung, hancurkan. Suara gemuruh yang keras kemudian meletus saat bagian belakang tangan hijau besar itu melengkung dan berputar. Run kuno yang berkedip-kedip dengan cahaya keemasan muncul dari udara tipis sebelum meledak dengan ledakan besar. Cahaya keemasan gemerlap meletus dengan kekuatan yang menghancurkan, mengurangi tangan menjadi kehampaan. Mantra lagu benar, kamu berkultivasi dalam seni Buddha. Biksu itu berseru. Master Naga Artik benar-benar mengabaikannya saat dia terus menarik kuali ke arah dirinya sendiri. Tepat pada saat itu, serangkaian benang hijau keluar dari dekatnya. Cahaya hijau menyala ketika benang melilit diri di sekitar kuali, menyeretnya ke arah Hanli sebelum ada yang bereaksi. Master Naga Artik bergerak ketika melihat ini, dan dia segera membuat segel tangan ketika dia mengucapkan kata istirahat sekali lagi. Beberapa run emas meledak di atas benang hijau secara berurutan di tengah serangkaian ledakan yang memekakan telinga. Namun benang hijau hanya tersebar sedikit sebelum kembali ke formasi semula, dan terus menyeret kuali itu. Sementara itu, Hani menghasilkan kuali kecil yang hanya beberapa inci. Run melayang di sekitar kuali, dan itu memiliki kemiripan yang kuat dengan kuali biru surgawi. Benang-benang hijau itu melontar keluar tidak lain dari kuali itu. Kuali surgawi, Master Naga Artik bergumam setelah melihat itu. Saat kuali biru surgawi diseret ke arahnya, Hani mengetuk kuali surgawi untuk menghasilkan suara dering ringan, yang diikuti oleh benang hijau yang berasal dari kuali sepenuhnya merangkum kuali biru surgawi dalam bola berkilauan dari benang biru. Dia kemudian menyimpan bola biru ke lengan bajunya sebelum berbalik ke Master Naga Artik dengan seringai dingin di wajahnya. Master Naga Artik tidak marah dengan fakta bahwa kuali biru surgawi telah direbut. Sebagai gantinya, dia menghela nafas dan menoleh ke biarawan dengan ekspresi sedih ketika dia berkata, "Sangat mengesankan Anda sudah bisa menggunakan kuali surgawi. Tetapi di basis kultivasi Anda, yang Anda hanya mampu lakukan paling menguasai lapisan pertama dari teknik jejak artefak. Dalam hal ini, Anda hanya akan dapat melepaskan sebagian kecil dari kekuatan harta roh. Apa yang saya lebih terkejut adalah Anda Mojiu. Saya tidak berpikir bahwa Anda akan membuat keputusan yang tidak bijaksana. Anda memaksa saya untuk menjatuhkan Anda juga." Biksu itu mengeluarkan pengetuk kayu hijau berkilauan dari lengan bajunya dengan ekspresi tenang ketika dia berkata, "Kita telah berkenalan selama lebih dari seabad, jadi aku juga tidak ingin menjadi musuhmu. Tetapi aku harus melakukan ini. Aku tidak ingin melihat Anda membunuh rekan Daoisan sebelum membungkam saya juga. Harta roh surgawi bukanlah masalah remeh."
Saya yakin Anda tidak pernah berencana untuk membiarkan saya pergi dari awal kan? Saya hanya seorang kultivator keliling. Jadi saya tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang seperti Nyonya Long. Apa maksudmu dengan itu, Mojiu? Wanita tua itu bertanya dengan dingin setelah mendengar itu. Jangan mencoba mempermainkanku seperti orang bodoh, Nyonya Long. Orang lain mungkin tidak menyadari hal ini. Tapi aku tahu pasti bahwa Sekte Willow Hijaumu sebenarnya hanya cabang dari sekte luar Istana Malam Utara. Kamu juga sebenarnya salah satu tetua luar Istana Malam Utara, bukankah begitu, Nyonya Long? Master Naga Artik ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya memutuskan untuk mengakui kebenaran. Saya tidak berpikir Anda akan menyadari hal ini. Penatua Long, tidak perlu lagi berpura-pura. Mari kita bersama-sama. Aku pikir aku bisa duduk santai. Tapi sepertinya aku tidak akan bisa setelah semua. Namun, kamu tidak memberitahuku tentang kuali surgawi sebelumnya, Penatua Agung. Apakah Anda sekarang menyimpan rahasia bahkan dari tetua sekte luar seperti saya? Ekspresi gelap muncul di wajah wanita tua itu, dan tongkat yang panjangnya sekitar 10 kaki muncul di tangannya di tengah semburan cahaya kuning. Aku hanya menyimpan rahasia ini sebagai tindakan pencegahan. Mari kita urus dulu keduanya dan merebut kuali. Kuali itu adalah harta yang sangat kuat, yang akan memastikan istana kita cukup kuat untuk memerangi musuh yang berani untuk menantang kita. Desak Master Naga Artik. Serahkan Mojiu padaku. Kalian bertiga merawat bocahan itu dan mengambil kuali surgawi darinya. Wanita tua itu masih agak tidak senang, tetapi dia masih memutuskan untuk patuh. Baiklah, ayo lakukan itu. Master Naga Artik tidak ragu lagi. Dia membalik tangannya untuk menghasilkan piring formasi biru sambil dengan cepat membuat serangkaian segel dengan tangannya yang lain. Dia akan membuat batasan, hentikan dia. Ekspresi biksu itu berubah secara drastis setelah melihat apa yang dilakukan Master Naga Artik. Dia segera melemparkan pengetuk kayunya saat berbicara, dan itu melesat ke arah Master Naga Artik sebagai bola cahaya hijau. Suara lembut kayu yang mengetuk kayu kemudian bisa terdengar. Suara itu membuat fokus pendengarnya sedikit goyah, membuat mereka merasa seolah-olah jiwa mereka melarikan diri dari tubuh mereka. Namun semua kultivator yang hadir sangat kuat, dan wanita tua itu sadar sebelum bahkan suara ketukan kedua telah dipancarkan oleh pengetuk kayu. Dia menderu dengan dingin dan mengarahkan tongkatnya ke pengetuk kayu, mengirimkan ledakan besar pedang kuning yang meluncur ke arahnya. Akibatnya, biksu itu terpaksa melepaskan serangan gelombang suaranya saat dia buru-buru menyuntikkan kekuatan sihirnya ke pengetuk kayu. Harta itu berputar di udara sebelum membengkak secara drastis hingga sekitar 10 kaki, meluncur ke arah pedangki seperti batu besar. Suara ledakan meledak ketika pengetuk kayu dan proyeksi pedang berbenturan. Sementara itu, Master Naga Artik masih membuat segel tangan tanpa jeda, dan cakram formasinya mulai memancarkan cahaya spiritual yang menusuk. Namun, Hani tidak akan membiarkan Master Naga Artik melepaskan batasannya sesukanya. Dia mengangkat tangan dan menjentikan 5 jarinya secara berurutan, di mana sekitar selusin semburan pedang ki biru melesat keluar dari ujung jarinya, yang semuanya diarahkan langsung ke Master Naga Artik. Tapi tiba-tiba, pedang ki birunya dipotong oleh beberapa garis pedang ki putih serta 2 garis cahaya hitam. Orang-orang yang telah memotong serangan Hanli tidak lain adalah Bai Mengxin dan pria berjubah biru. Pedang Ki Hanli hampir hancur dalam sekejap, dan alisnya berkerut melihat itu. Dia mengalihkan perhatiannya dari Master Naga Artik dan mengirim beberapa puluh pedang emas terbang keluar dari lengan bajunya. Pedang-pedang itu kemudian berubah menjadi penghalang cahaya keemasan yang melindunginya saat dia memandang Master Naga Artik dengan ekspresi dingin. Gemuruh keras tiba-tiba meletus dari bawah, dan ekspresi Hani sedikit goyah. Namun, cahaya spiritual kemudian segera meletus di sekitar tubuhnya saat dia naik ke udara dari tiang cahaya di mana dia berdiri. Tepat pada saat ini, pilar cahaya ungu di bawah menghilang, digantikan oleh diagram formasi lingkaran yang berkilauan. Hani tiba-tiba dipukul oleh kekuatan isap yang kuat dari bawah, yang membuat tubuhnya jatuh seolah-olah telah disuntikan penuh timah. Pada saat yang sama, kilatan cahaya meletus di sekitarnya ketika fluktuasi aneh terpancar di udara. Sebelum dia sempat melakukan apa-apa, pemandangan di sekitarnya tiba-tiba berubah.
dia mendapati dirinya berdiri di udara di tengah-tengah hamparan angin dan salju yang luas. Kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, sementara tanah di bawahnya masih putih bersih. Dia entah bagaimana muncul di tanah gletser. Teknik ilusi sangat menarik. Begitu Hani mendarat di tanah di bawah, dia mulai tertawa sendiri, tetapi bahkan tidak ada sedikit pun senyum di wajahnya. Pada saat ini, efek pembatasan pada tubuhnya sedikit meningkat. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah mengembangkan seni Brightjet, tubuhnya benar-benar akan berjuang untuk mengatasi situasinya saat ini. Tapi dibandingkan dengan gaya gravitasi dari pohon roh emas, pembatasan ini tidak ada artinya. Pedang emas di sekitar Hani berputar di udara atas perintahnya, dan gaya gravitasi yang membebani dirinya langsung terputus. Dia mulai naik ke udara dalam bola cahaya keemasan. Hani mengamati sekelilingnya. Cahaya biru berkilauan di dalam matanya yang menyipit. Segala sesuatu yang terlihat adalah hamparan putih yang luas. Tampaknya tidak ada orang lain yang hidup di sekitar. Dia kemudian melihat ke langit untuk menemukan bahwa sepertinya tidak ada akhir dari kepingan salju besar yang jatuh dari atas. Tiba-tiba semburan cahaya biru meletus dari matanya, dan dia melepaskan tangisan rendah ketika sekitar selusin cahaya keemasan melesat keluar dari bola emas di sekitarnya, yang semuanya terbang menuju apa yang tampak seperti ruang kosong. Serangkaian ledakan meletus di udara di atas, mengikuti cahaya putih dan emas yang terjalin dan berkilau saat selusin pedang kecil muncul. Pedang terbang itu hanya beberapa inci panjangnya, tetapi masing-masing dari mereka sangat tembus cahaya, sehingga memungkinkan mereka untuk menyamarkan diri dalam angin dan salju saat mereka diam-diam melesat ke arah Hanli. Namun mereka masih ditemukan pada akhirnya, dan Hani dapat dengan mudah memblokir mereka. Hah? Suara terkejut Bai Mengxin terdengar dari lokasi yang tidak diketahui. Pedang terbang itu berputar-putar sebelum menghilang ke angin dan salju lagi. Hani mengangkat alis saat dia membuat segel tangan, dan lebih banyak pedang emas terbang keluar dari sekitarnya, yang semuanya berkilauan dengan cahaya keemasan dan memancarkan kies yang sangat dingin. Pedang itu berputar di udara, dan dengan cepat melacak pedang terbang tembus pandang, dan lagi suara pedang bertabrakan terdengar. Cahaya emas meletus dari pedang emas atas perintah Hanli, dan sinar tajam muncul di matanya saat dia mulai mengucapkan mantra yang aneh. Suara erangan tertahan terdengar dari suatu tempat di dalam angin dan salju, yang mengikuti bola cahaya putih meletus beberapa ratus kaki jauhnya. Seorang wanita berjubah putih kemudian terungkap, dengan tangannya menggenggam kepalanya dan ekspresi menyakitkan di wajahnya. Dia tidak lain adalah Bai Mengxin, yang telah dikejutkan oleh duri setrum roh milik Hanli. Perasaan spiritual wanita itu terganggu, dan akibatnya pedang terbangnya yang sebelumnya setara dengan pedang terbang Hanli menjadi jauh lebih lemah. Hanli tiba-tiba menyuntikkan lebih banyak energi ke pedangnya, dan selusin pedang awan bambu mulai memancarkan cahaya keemasan bersamaan, sambil berputar di sekitar pedang es yang lamban. Suara retakan keras meledak saat hampir setengah dari pedang es itu terhenti menjadi dua oleh pedang terbang emas. Beberapa pedang es yang tersisa juga meredup secara signifikan, dan mulai memancarkan pekikan kesedihan yang terus-menerus, seolah-olah mereka telah rusak parah. Wanita berkulit putih baru saja kembali sadar dan terpana melihat harta sihirnya dihancurkan. Dia mengeluarkan beberapa suap darah dari serangan balik, tetapi tidak punya waktu untuk memperhatikan kondisi dirinya. Dia buru-buru memanggil semua pedang terbang yang tersisa kembali ke dirinya. Jika semua pedang terbangnya hancur, dia akan menderita luka yang jauh lebih parah. Namun Hani sudah mulai beraksi. Dia tidak akan membiarkannya menarik pedangnya tanpa hambatan. Dia dengan cepat mengangkat tangannya dan menuju ke arah pedang terbang di kejauhan. Akibatnya, pedang awan bambu segera mulai mengejar pedang es yang melarikan diri. Pedang awan bambu terbang di udara dengan kecepatan yang sangat menakutkan, berputar-putar di depan pedang es. Dengan demikian, pedang es yang tersisa terjepit di antara kawanan pedang awan bambu. Hanli mengaktifkan seni pedangnya lagi, dan tepat ketika dia bersiap untuk sepenuhnya menghancurkan pedang es dengan pedang terbangnya, raungan gemuruh tiba-tiba meletus dari atas kepalanya. "Jangan berani!"
Dua garis cahaya hitam kemudian melintas di udara ketika dua naga hitam ganas muncul dari kepingan salju di atas. Masing-masing naga memiliki panjang sekitar 70 hingga 80 kaki dan sangat ganas. Ekspresi Hani tetap tenang, seolah-olah dia sudah memprediksi serangan ini sebelumnya. Dia terus mengaktifkan seni pedangnya dengan satu tangan, dan tiba-tiba mengangkat tangannya yang lain, menghasilkan gulungan merah mengkilap dalam prosesnya. Semburan cahaya spiritual meletus saat harta karun itu dibentangkan. Teriakan yang jelas terdengar dari dalam gulungan ketika lebih dari 100 run kuno yang berwarna emas dan perak terbang keluar dari dalam. Segera setelah run kuno itu muncul, ukurannya membengkak secara drastis sebelum berubah menjadi bola cahaya yang tak terhitung jumlahnya ketika mereka bertemu dengan para naga hitam yang datang mendekat. Kedua naga hitam itu juga tidak menahan diri saat mereka mengeluarkan garis-garis cahaya hitam dari mulut mereka tanpa henti dan terjun ke dalam kerumunan run kuno. Ledakan keras terdengar tanpa henti saat cahaya keemasan dan perak meletus di tubuh para naga. Tidak hanya mereka menghancurkan cahaya hitam di tubuh naga, mereka bahkan berhasil mengirim dua naga jatuh di udara. Masing-masing dari run emas dan perak itu memiliki kekuatan dahsyat, dan kedua naga itu tidak sanggup menahan pengeboman yang menakutkan, sehingga memaksa mereka untuk kembali ke bentuk aslinya, yaitu sepasang tombak hitam pendek. Hani sangat gembira melihat ini dan langsung menyuntikkan lebih banyak kekuatan sihir ke dalam gulungannya. Gulungan merah tiba-tiba berkibar ketika run yang lebih kuno muncul dari dalam, meliputi bentangan luas ruang di atas sebelum menembak keluar melalui udara. Cahaya hitam menyala ketika pria parubaya berjubah biru itu dipaksa untuk mengungkapkan dirinya di tengah reruntuhan dengan ekspresi gelap di wajahnya. Dia segera mengangkat tangan untuk memanggil kembali dua tombak pendek kepadanya sebelum membalik telapak tangannya, di mana bendera hijau kecil tiba-tiba muncul. Bendera itu hanya berukuran beberapa inci. Tetapi ketika dia melambai di udara, tanda pada permukaannya langsung mulai melonjak, memanggil hembusan angin kencang ketika pria berjubah biru menghilang. Dengan demikian, semua run kuno menghantam udara kosong. Hani goyah setelah melihat ini. Di ujung lain, serangan Hani yang diarahkan pada Bai Mengxin juga tidak berhasil, karena dia menggertakkan giginya dan tiba-tiba menghasilkan cermin putih yang murni. Dia mengarahkan cermin ke garis-garis cahaya keemasan yang merupakan pedang terbang Hanli, dan dia hanya perlu mengayunkan cermin sebelum pilar cahaya berwarna krem meluncur keluar dari permukaannya. Garis-garis cahaya keemasan tertangkap lengah, dan setelah diterangi oleh pilar cahaya, lapisan es beku mulai muncul di pedang. Sebagian besar pedang terbang disegel dalam balok es. Baru saat itulah beberapa pedang es yang tersisa berhasil melarikan diri dan langsung diserap ke dalam tubuh Bai Mengxin. Hani mengalihkan pandangannya ke arahnya dan menatap dengan dingin saat dia menunjuk ke kejauhan beberapa kali berturut-turut dengan cepat. Petir keras segera meledak dari pedang emas kecil saat busur tipis petir muncul di sepanjang pedang. Blok-blok es besar hancur oleh kekuatan petir menaklukkan iblis dan pedang terbang segera dibebaskan. Ekspresi Bai Mengxin berubah drastis saat melihat ini saat dia segera membalik cermin ke arah Hanli. Gemuruh keras meletus di belakang Hanli saat sepasang sayap perak muncul. Dia hanya membentangkan dan mengepakkan sayap sedikit sebelum dia menghilang di tengah semburan cahaya perak. Bai Mengxin goyah setelah melihat ini dan hampir pada saat yang sama, hembusan angin kencang melewatinya. Sebuah lengan tiba-tiba menjulur dari dalam angin, mengunci lengannya dan menyeretnya ke dalam. Angin kemudian menghilang dan dia benar-benar menghilang. Detik berikutnya, busur cahaya perak melintas ketika Hani muncul di mana Bai Mengxin telah melayang beberapa saat yang lalu. Dia melihat udara kosong di sekitarnya, dan ekspresi gelap muncul di wajahnya saat cahaya biru melintas di matanya. Dia tiba-tiba mengangkat tangan dan seberkas cahaya hitam keluar dari balik lengan bajunya sebelum menghilang dalam sepersekian detik. Sebuah garis hitam cahaya tiba-tiba melintas di udara beberapa ratus kaki jauhnya, di mana erangan teredam terdengar ketika lengan yang terputus muncul. Tampaknya dari udara tipis, diikuti oleh sosok berjubah biru jatuh. Itu tidak lain adalah pria parubaya berjubah biru. Pria ini jelas juga karakter yang sangat kejam. Meskipun salah satu lengannya diamputasi secara paksa,
Lengannya yang lain ditembakkan seperti kilat, menyambar lengan yang terputus saat dia menghilang di tengah hembusan angin kencang. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Hanli, tapi dia tidak memanipulasi garis cahaya hitam untuk terus mengejar pria itu. Sebagai gantinya, dia mengangkat tangan, dan garis cahaya hitam menghilang di tempat sebelum langsung muncul kembali di depan Hanli, seolah-olah dengan teleportasi. Itu adalah belati yang panjangnya beberapa inci dengan cahaya hitam pekat berkilauan di permukaannya. Belati ini tidak lain adalah berlian esensi iblis yang dimaksudkan untuk digunakan oleh boneka manusia. Hanli kemudian melayang di tengah angin dan salju, terus-menerus mengamati sekelilingnya tanpa ekspresi. Cahaya biru berkilauan tanpa henti di matanya, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Di luar teknik ilusi di tempat lain dalam mantra formasi, pria parubaya berjubah biru itu buru-buru menekan lengannya yang terputus ke lukanya sebelum dengan cepat menggunakan beberapa jimat. Semburan cahaya putih beredar di sekitar luka, dan lengan disambungkan kembali ke tubuhnya. Pria berjubah biru itu menghela napas panjang lega setelah memasang kembali lengannya. Dia kemudian berbalik ke Bai Mengxin dengan tatapan khawatir ketika dia berkata, "Harta yang aneh." Tampaknya Junior Baiyoi benar-benar tidak melebih-lebihkan. Kultivator dengan nama keluarga Han ini benar-benar sangat kuat. "Junior Mengxin, apakah Anda baik-baik saja?" Semburan panas muncul di wajah Bai Mengxin yang pucat, dan suaranya agak serak ketika dia berkata, "Aku baik-baik saja, meskipun harta sihirku rusak. Aku berhasil mempertahankan hampir setengah dari mereka, jadi semuanya tidak hilang. Akan tetapi, aku tidak akan bisa memanggil pedang es yang mendalam ini dalam pertempuran lagi. Senior, pembatasan benar-benar tidak efektif terhadap pria ini, dan dia tampaknya memiliki kemampuan yang memungkinkannya untuk melihat melalui teknik ilusi. Kami mencoba menggunakan kekuatan pembatasan untuk mengaburkan kehadiran kami, tetapi itu sama sekali tidak efektif." Seluruh tubuh Master Naga Atik bersinar dengan cahaya biru, tetapi cahaya keemasan di matanya perlahan-lahan surut saat dia berkata dengan tenang, "Aku melihat semua yang terjadi. Lawan ini memang salah satu yang tidak bisa dianggap enteng. Jika itu bukan karena kuali surgawi, aku benar-benar tidak ingin membuat musuh yang kuat. Namun kita sudah membuat keputusan, dan kita tidak akan kembali lagi. Aku sudah menghilangkan sedikit serangan balasan dari Ki Asal Dunia. Selanjutnya kalian berdua hanya cukup membantuku, dan aku akan mengakhiri hidup orang ini. Dalam kondisi saya saat ini, saya harus dapat untuk sementara mengontrol semua Ki Glasial Giok mendalam di gua. Meskipun dengan susah payah, tidak peduli seberapa kuat orang ini, tidak mungkin dia akan mampu menahan Ki Glasial Giok mendalam yang begitu besar." Pria parubaya berjubah biru itu cukup terkejut mendengarnya. "Tetapi jika kamu melakukan itu, kita tidak akan dapat mengakses gua giok mendalam selama 1000 tahun ke depan." Ekspresi Bai Mengxin juga sedikit berubah. Master Naga Atik melihat ke kejauhan pada Hanli, yang terjebak dalam pembatasan dengan ekspresi sangat tenang di wajahnya. "Kalian berdua baru saja bertarung dengannya, jadi kalian telah mengalami kekuatannya secara langsung. Dia jelas sangat mahir dalam seni mantra formasi. Selain itu, semua harta dan kemampuannya sangat berbahaya. Selain dari kuali surgawi, dia juga tampaknya memiliki kipas replika harta karun roh, harta yang juga sangat sulit untuk dihadapi. Hanya dengan memanggil kekuatan seluruh gua giok mendalam, aku akan memiliki keyakinan mutlak untuk membunuhnya. Dibandingkan dengan kuali surgawi, tidak dapat mengakses gua giok yang mendalam adalah harga yang murah untuk dibayar." Pria berjubah biru dan Bai Mengxin masih ragu-ragu, tetapi mereka tidak berbicara lebih jauh tentang masalah ini. Master Naga Artik membalik telapak tangannya, dan lencana giok mendalam tiba-tiba muncul di tangannya. Tanda misterius pada lencana berkedip tanpa henti, dan ada gambar kilin yang bernapas dengan es yang diukir di bagian belakang. Saat dia hendak menggunakan lencana untuk mempersiapkan serangan, dia melirik Hanli, di mana ekspresinya tiba-tiba berubah secara drastis. "Kita mendapat masalah. Dia menemukan lokasi inti formasi dan akan membebaskan diri. Kalian berdua cepat dan bentengi mantra formasi. Berikan aku waktu sebanyak mungkin melalui segala cara yang diperlukan." Ekspresi pria berjubah biru juga berubah setelah mendengar ini saat dia mengalihkan perhatiannya ke Hanli. Benar saja, Hanli membuat segel tangan dalam teknik ilusi dan pedang emas besar beberapa puluh kaki panjangnya telah muncul di atas kepalanya.
Ada lengkungan petir yang tak terhitung jumlahnya berkedip di atas permukaannya dan pelan-pelan jatuh ke bawah ke tempat tertentu dalam pembatasan. Hati pria berjubah biru itu tersentak kaget dan dia tahu bahwa dia harus bertindak cepat. Lengan bajunya mengepak di udara saat bola cahaya hijau dan kuning melesat maju, meluncur langsung ke arah pedang besar itu. Bai Mengxin juga mengangkat tangan, dan cermin putih yang telah menyegel pedang Han Li di es belum lama ini muncul lagi. Permukaan cermin berkilauan ketika beberapa pilar cahaya berwarna krem melonjak maju, mengarah langsung ke Han Li. Tampaknya dia mencoba untuk menyerang Han Li, sehingga dia akan dipaksa untuk membela diri daripada menargetkan inti formasi. Adapun Mas Tenaga Artik, dia mulai melantunkan mantra ketika giok mendalam naik ke udara. Cahaya putih melintas di sepanjang permukaannya, mengubahnya menjadi bola cahaya yang menyilaukan. Dalam bola cahaya, siluet binatang roh perlahan mulai terbentuk. Pada saat ini, pedang emas Han Li sudah mengumpulkan kecepatan saat itu mulai runtuh. Dia sangat berpengalaman dalam seni mantra formasi dan bersama dengan mata roh cerahnya, membuatnya menjadi tugas yang sangat sederhana baginya untuk menembus teknik ilusi belaka. Namun pada saat berikutnya, bola cahaya hijau dan kuning muncul di bawah pedangnya yang besar. Pada saat yang sama, beberapa pilar cahaya berwarna krem datang ke arahnya dari angin dan salju. Bibir Han Li berkedut sebagai tanggapan dan seringai mencemooh muncul di wajahnya. Sebuah manik yang seukuran kepalan tangan diselimuti bola cahaya hijau dan kuning. Manik-manik ini berwarna kuning saat dia ditembakkan ke udara. Suara samar petir bisa terdengar. Jelas ini semacam harta karun. Namun Han Li tidak memiliki niat untuk menahan pedangnya. Sebagai gantinya, dia melepaskan seni pedangnya. Dan cahaya keemasan tumpah beberapa meter dari pedang besar itu, menciptakan ledakan besar saat dibawa ke bawah. Pada saat ini, pilar cahaya berwarna krem yang sangat padat juga mencapai Han Li dalam sekejap mata. Han Li menghirup ringan sebelum membuka mulutnya untuk melepaskan bola api ungu. Segera setelah bola api ungu ini dikeluarkan dari mulutnya, itu mengeluarkan suara terbata-bata ketika ukurannya membengkak secara drastis saat terbang di udara. Dalam sekejap mata, itu telah menjadi bola api besar yang sekitar setengah ukuran roda gerobak. Setelah bunyi gedebuk, bola api ungu membelah dan menembak ke segala arah. Langsung berubah menjadi beberapa bola api ungu kecil yang bertemu dengan pilar cahaya yang datang. Serangkaian dentuman gemilang meletus saat pilar cahaya segera berbenturan dengan bola api ungu. Cahaya ungu dan putih menyala ketika dua jenis aura glasial meledak di seluruh ruang. Kilatan cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara ketika semburan energi gletser dua warna memancar keluar. Sementara itu, pedang emas besar itu telah mengenai manik kuning di tengah ledakan yang menghancurkan bumi. Bentrokan antara keduanya menciptakan tontonan yang luar biasa. Ada lengkungan petir kemasan dan hijau meletus pada saat yang sama di sekitar pedang dan manik-manik. Dua jenis busur petir saling terkait satu sama lain, langsung membentuk bola listrik besar yang berdiameter lebih dari 100 kaki. Cahaya gemerlap melintas saat ledakan memekakan telinga meletus. Manik itu adalah harta atribut petir yang sangat langka. Han Li tidak memperhatikan energi gletser yang melonjak ke arahnya. Dia hanya mengangkat satu tangan dan lapisan api ungu muncul di sekujur tubuhnya. Energi gletser segera diberantas menjadi ketiadaan segera setelah mereka mendekatinya. Namun munculnya bola petir besar itu cukup mengejutkannya. Petir macam apa ini? Tampaknya memiliki beberapa jenis asal. Untuk berpikir bahwa itu mampu menahan kekuatan dari petir penakluk iblis. Han Li tidak mengarahkan kekuatan lagi dengan pedang besarnya. Sebaliknya, dia mengetuk wali surgawi di depannya. Setelah bunyi gedebuk, rentetan benang hijau melesat ke depan, berusaha mengikat diri di sekitar manik-manik untuk secara paksa menangkapnya. Hati pria paruh baya berjubah biru itu tersentak ketika dia melihat ini dari luar batasan. Dia segera melepaskan semua upaya untuk menghemat kekuatan sihir saat dia melepaskan beberapa teknik surgawi sekaligus, menyuntikkan semua kekuatan spiritualnya ke dalam manik itu. Manik petir ini adalah harta yang telah diperolehnya bertahun-tahun yang lalu. Meskipun dia belum sepenuhnya memahaminya, itu sudah sangat kuat dan dia tidak ingin melepaskannya. Dengan suntikan kekuatan dari pria parubaya berjubah biru, kebuntuan di antara dua bola petir yang sama-sama padam itu langsung putus. Semburan cahaya hijau yang cemerlang meletus, seolah-olah itu akan memaksa kembali busur emas petir.
Namun Hani segera menjadi gelap. Pedangnya telah diciptakan dari kondensasi lebih dari 10 pedang terbang dan memiliki kekuatan petir penakluk iblis. Dengan demikian, itu jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan petir hijau di dalam manik-manik. Karena itu, dia hanya perlu mengerahkan lebih banyak kekuatan. Dan beberapa busur pedis emas dengan diameter yang sebanding dengan mangkuk besar muncul di pedangnya. Mereka kemudian berubah menjadi beberapa ular sanca emas besar yang menerkam ke arah bola petir di bawah dengan kekuatan yang menghancurkan. Busur petir hijau baru saja di atas ketika mereka disambar ular sanca emas. Listrik menyala dan ledakan gemuruh meletus sebelum busur emas petir benar-benar tercabik, memperlihatkan manik-manik kuning sekali lagi. Tepat pada saat itu, utas hijau pada kuali surgawi turun dengan cepat, seolah-olah mereka telah menunggu dengan tepat untuk kesempatan ini dan mengikat manik-manik sebelum dengan cepat menariknya ke belakang. Pria parubaya berjubah biru itu sangat bingung untuk melihat ini dan ekspresi mendesak muncul di wajahnya. Dia mulai membuat serangkaian segel tangan satu demi satu, dan manik-manik di dalam benang hijau mulai berjuang keras seolah-olah berusaha melepaskan diri. Alis Bai Mengxin juga berkerut dengan keprihatinan dalam menanggapi situasi ini. Dia segera mengetukkan tangannya ke cermin di tangannya yang lain sebelum melemparkannya ke udara. Bulan dingin muncul di atas kepala, sementara permukaan cermin memantulkan hamparan putih gelap yang luas. Bai Mengxin membuka mulutnya dan menghembuskan bola energi putih yang sangat murni yang menghantam cermin. Suara mendesis ular terdengar dari dalam cermin, segera mengikuti cahaya hijau menyala, seolah-olah ada sesuatu yang lolos dari dalam cermin. Namun itu bergerak terlalu cepat bagi siapapun untuk dapat mengidentifikasi apa itu. Hani sedang dalam proses memanipulasi kuali surgawi untuk mengamankan manik ketika dia tiba-tiba menoleh. Cahaya biru cemerlang muncul dari matanya ketika beberapa sinar cahaya tiba-tiba melesat keluar dari bentangan cahaya emas yang berputar di depannya. Mereka semua diarahkan ke suatu sasaran. Sinar cahaya keemasan tiba-tiba meledak dengan gemuruh lebih dari 100 kaki di depannya. Seolah-olah mereka telah menabrak sesuatu. Hani tidak mempedulikan hal itu saat dia mengusap lengan bajunya dengan cepat di udara, dengan paksa meraih manik yang terperangkap dalam benang hijau. Dia menyimpan manik-manik itu ke dalam kantung penyimpanannya sebelum menyipitkan matanya saat dia berbalik ke arah kemana cahaya keemasan itu meledak. Saat cahaya keemasan surut, dia bisa dengan tidak jelas melihat beberapa pedang terbang emas yang mengelilingi serangga yang tampak aneh, yang dengannya pedang itu dikunci dalam pertempuran sengit. Serangga ini tampaknya adalah kalajengking besar, kecuali memiliki 2 ekor dan 4 sayap di punggungnya. Ada juga pola di punggungnya yang sangat mirip dengan wajah manusia. Hanya dengan melihatnya saja, sudah cukup untuk membuat tubuhnya menggigil. Kalajengking yang benar-benar hijau ini menggunakan 2 ekor hitam pekatnya untuk menciptakan bayangan hitam yang melindungi tubuhnya di dalamnya. Pedang awan bambu sangat tajam dan destruktif, tetapi mereka menciptakan suara melengking bernada tinggi seolah-olah mereka menyerang sesuatu yang bersifat logam dan tidak dapat melewati pertahanan kalajengking untuk membunuhnya. Itu kalajengking wajah manusia berekor kembar. Hani bergumam pada dirinya sendiri, tampaknya sedikit terkejut. Kalajengking adalah serangga roh yang berperingkat ke-29 di gulungan serangga roh. Karena fakta bahwa dia memiliki seperangkat pola di punggungnya yang menyerupai wajah manusia, Hani memiliki kesan yang agak mendalam tentang serangga itu. Itulah sebabnya dia dapat mengenali itu segera. Namun pola wajah manusia di punggung kalajengking ini masih agak tidak jelas. Jelas menunjukkan bahwa itu masih dalam tahap belum dewasa. Pada tingkat kekuatan Hani saat ini, dia tidak takut terhadap serangga roh apapun di bawah peringkat ke-20 pada gulungan serangga roh. Setelah kejutan singkat, ekspresinya menjadi gelap saat dia menepuk kantong serangga roh yang tergantung di pinggangnya. Suara dengung keras segera meledak ketika segerombolan serangga emas terbang langsung ke arah kalajengking. Kalajengking wajah manusia berekor kembar tampaknya merasakan itu bahaya setelah melihat kawanan serangga, dan itu membuat tangisan rendah. Tubuhnya mulai kabur dan benar-benar menghilang dari bawah pedang terbang. Namun itu sudah muncul kembali pada saat berikutnya di lokasi yang berjarak lebih dari 200 kaki dari tempat itu. Serangga roh bersayap 4 ini benar-benar luar biasa cepat. Meski begitu, Hani hanya tertawa kecil saat dia menunjukkan jarinya pada segerombolan kumbang.
Bunyi gedebuk segera terdengar dari dalam gerombolan serangga ketika bunga-bunga emas yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah, meliputi wilayah itu dalam radius lebih dari 1000 kaki dalam sekejap mata. Kumbang emas yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi kalajengking ekor kembar dengan cara yang menyeramkan. Bai Mengxin memanipulasi kalajengking dari jauh menggunakan cerminnya, dan dia dikejutkan ketika melihat ini. Dia segera mencoba memanipulasi kalajengking untuk melarikan diri dari kawanan kumbang. Namun sudah terlambat, semua kumbang pemakan emas berdengung saat mereka berkumpul menuju kalajengking dari segala arah. Mereka tidak terlalu cepat, tetapi ada sejumlah besar dari mereka, dan mereka tidak meninggalkan celah bagi kalajengking untuk menghindar atau mundur. Dengan demikian, kalajengking terpaksa mengubah ekornya menjadi bayangan gelap lagi untuk melindungi dirinya sendiri. Dia kemudian bergidik ketika mengidentifikasi arah tertentu untuk terbang ke arah itu, mencoba untuk memaksa membuat jalan keluar dari kawanan serangga. Jika ini hanya serangga roh biasa, tindakan yang diambil oleh kalajengking akan menjadi tindakan yang paling tepat. Namun di hadapan serangga suci seperti kumbang pemakan emas, itu hanya bergegas menuju kematiannya. Karena dia harus melambaikan ekornya ke udara, kecepatan kalajengking berkurang drastis menjadi kurang dari setengahnya. Meskipun begitu, dia masih bisa menerbangkan kumbang yang tak terhitung jumlahnya, dan bergegas terbang maju lebih dari 100 kaki. Namun hanya ada lebih banyak kumbang emas yang menunggunya, dan mereka melakukan perjalanan bersama dengan kalajengking ketika mereka melemparkan diri ke sana tanpa rasa takut. Kumbang pemakan emas tidak takut akan racun kalajengking atau ekornya yang tajam. Semakin banyak dari mereka mulai menempel pada ekor kalajengking dengan gigi mereka, menyebabkan kalajengking serta ekor kembarnya melampar. Dalam sekejap mata, kilau emas telah muncul di atas keseluruhan tubuh kalajengking, dan akhirnya kalajengking melepaskan tangisan keputusasaan yang melengking. Beberapa saat kemudian, kalajengking itu benar-benar dibanjiri oleh lautan kumbang dan menjadi kehampaan. Ketika kumbang akhirnya terbang kembali setelah menerima instruksi dari indera spiritual Hanli, hanya ada sepasang kait kalajengking berbisa hitam pekat yang tergantung di udara sambil memancarkan cahaya redup. Pengaitnya terlalu keras dan mengandung racun yang sangat mematikan, sehingga bahkan kumbang pemakan emas tidak tertarik untuk melahapnya dengan paksa. Namun Hanli cukup tertarik pada dua kait beracun itu. Dia mengulurkan tangan dan mencengkeram mereka dari jauh, menjaring sepasang bahan binatang iblis untuk dirinya sendiri. Dia memeriksa kedua kait itu sebentar sebelum menyimpannya ke dalam kantong penyimpanannya. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya ke pedang emas besar yang melayang di kejauhan, benar-benar diam. Dia membimbingnya dengan indera spiritualnya, di mana pedang emas melepaskan serangan. Dia membimbingnya dengan indera spiritualnya, di mana pedang emas melepaskan serangan ke bawah. Busur emas berputar di sekitar pedang, meminjamkan tebasan sekitar 30% lebih banyak kekuatan.